Oke, berarti share screen. Jadi yang nggak ada di depan saya agak tidak beruntung. Yang beruntung yang datang ke kelas yang beruntung. Soalnya yang kalau yang pakai Zoom kepaksa saya ngasih lihatnya di layar doang nih ya. Nah, buat yang ini tadi saya barusan cerita untuk belajar mikroprosesor paling enak kita pakai barang-barang seperti Arduino sekarang. Kalau kita langsung di komputernya agak susah untuk belajar mikroprosesor. Ya, Bapak Nanang. Ada itu Apaan? oh biasa. Ah, lalu. Ini yang datang bukan cowok lagi. Ini Gue ngajar. ya ya ntar gampang. Ntar banyak kau. Lebih penting mahasiswa gue ada, Iya, iya. walaupun dia cowok. Oke. Jadi tujuannya buat belajar mikroprosesor ya. Oke. Nah, yang ini, kalau ini hobi saya nih. Wemos D1 Mini. 1 Mini. Harganya 40.000. Kalau yang untung 32.000. Iya. Jadi harganya udah setengahnya dari yang Arduino. Oke. Berdasarkan ke kampus akan bertemu langsung dengan beliaunya ya. Pak Anwar. Apa itu? Ngaco. Nah, Ini sedang belajar apa nih, Prof? Hah? Belajar gimana caranya ngerusak komputer. Rusak komputer ya. Nah, cuman kalau kita beli ini lepas nih, kondisinya lepas. Jadi ini nyolder sendiri ya. Ya, kalau salah korslet ya. Iya. Iya. Sering gagal ya. Ya udah belajar aja gimana caranya supaya nggak salah. Nah, Hah. itu. Nah ini berarti Ono nyolder sendiri kan. Ah. Nah, dan jalan ya. Oke, siap. Nah bedanya apa antara dua makhluk ini? Antara ini Wemos D1 Mini. Oh ada lagi satu lagi. Ada lagi yang ini sama tulisannya Wemos. Kalau yang ini adalah Wemos D1 R2. Nah ini yang warna hitam nih ya. Harganya lebih mahal. Saya punya juga. Eh, kelebihannya yang Wemos D1 R2 bentuknya sama Arduino sama. Sama. Bukan sama Sama ukurannya. ukurannya. Ukurannya sama. Jadi buat ada yang biasa pakai Arduino kayaknya lebih enak pakai yang ini. Iya. Tapi waktu beli awal ini nggak disolder nih. Ini nggak ada di gambar ini nggak ada. Di gambar ini nggak ada. Ini nggak ada. Yang di saya ada colokan di sini. Ini nggak di solder. Ini nyolder sendiri ya. Soldernya dari belakang sini ya. Horor ya. Nggak ini karena dulu SMK sering gagal pakai ini Arduino kan. Masa gagal? Iya karena belum tahu gitu. Oh belum tahu ya. Jangan khawatir anak saya plus minus kebalik. Itu barang 1,5 juta korslet semua langsung. Iya, 1 juta juga kemarin beli itu Iya. buat ujian akhir ya. 1 juta terus salah bagus dibuang ya. Bagus. Nggak guna langsung jadi masukin tong sampah. Itu nasib kalau mainan kayak gini. Cuman ini juga Arduino saya ada ajaib sendiri. Mungkin yang di sini bisa lihat ini ada yang warna kuning nih. Ini nyolder sendiri ya. Banyak yang solder-solderan, jangan khawatir. Jadi kalau udah mainan kayak gini mah nyolder. Nggak ada cerita di situ mah. Ya udah. Nah, makhluk ini Arduino, Wemos dan sebagainya. Saya lebih suka pakai Wemos. Ini ada satu lagi turunannya namanya Node MCU. Sama Wemos sebenarnya. Node MCU ini makhluknya. Cuman ini udah saya colokin ke board buat ngoprek. Ini ada nggak ya? Ada board ngopreknya. Ini Node MCU-nya langsung doang. Ini kalau ini ada boardnya ya tambahan. Nah ini keluarganya sama sebetulnya sama Wemos. Bedanya sama Arduino adalah yang Wemos ada Wi-Fi-nya. Arduino tidak ada Wi-Fi-nya. Arduino berarti harus tambah dulu. Tambah Wi-Fi. Wi-Fi itu harganya coba ya. Terpisah dia. Ngeri harganya. Wi-Fi Shield. Shield Arduino. Kalau di komputer namanya card lah, LAN card lah ya. Arduino. Harganya horor, ngeri. Yang ngeri itu
Iya buat ini biasa-biasa aja sih sebenarnya 60.000, 70.000. Tapi Gagalnya itu. bukan masalah itu, masalahnya kan Arduino tadi harganya sekitar berapa? 60.000 ya. Iya, 60.000. 60.000. Tambahin ini kan berarti 120.000 dong. Iya. Kalau ini dengan harga 30.000, saya udah ada wifi-nya. Oh iya. Ya. Udah ada wifi-nya. Ini belum ada. Makanya saya kalau suruh milih, mendingan beli kayak gini udah ada wifi-nya, nggak usah mikir lagi saya, Mak. Jadi saya sekarang udah mulai meninggalkan Arduino soalnya nggak ada wifi. Itu yang pertama. Ini apa merek tadi, Pak? Wemos. Oh, Wemos Studio. Ini Wemos D1 Mini. Tadi yang ini yang saya pegang ini yang nggak ada di layar, bingung dah lo. Gue lagi ngomong gini susah kan. Wemos D1 Mini. Oke, gitu ya. Tadi ini Arduino juga kan, warna Satu biru. keluarga Arduino. Oh, satu keluarga. Maksudnya ininya sama lah. Kegunaannya. Kegunaannya bersama. Cuman yang ini Wemos D1 Mini. Harganya 32.700. Yang ini yang sebelahnya adalah Wemos D1 R2. R1 lagi salah, R2. R1 ada sih. R2 yang saya punya R2 lebih mahalan. Ngasih tahu doang barang gue mahal dikit. Ini D1 R1, R2 lebih mahal harganya. Tadi 120.000 ya. Nggak usah dipakai lah sekarang mah. Terus sama Note MCU. Note MCU agak mahal. Dan ini rewel. 30.000. Oke. Murah juga ya. 70.000. Oke, dari Alibaba tapi dari Cina langsung nih 70.000. Jadi akhirnya ujung-ujungnya pakainya Wemos D1 Mini. Gitu ya. Lebih murah, harganya oke banget. Nah, bedanya apa antara keluarga Wemos ini sama Arduino? Arduino, ntar kita lihat sekarang Arduino, kita lihat ya. Arduino Uno. Ada yang ini enggak image? Ada yang bisa di zoom. Ini dia. Ini kan kelihatan ada lubang ya. Nah, itu saya solderin konektor di lubang itu. Tambah lagi. Soalnya kan yang ini kan konektornya cewek nih. Saya solderin konektor cowok. Jadi nanti ada kabel cewek sama cowok bisa saya colokin. Maksudnya itu aja. Iseng. Kenapa bisa gitu, Bro? Apakah ada panduannya itu? Nggak ada. Nyolder. Berarti Oh, panduan nyolder. Kan nyolder apa? Kayak ditambah gitu tuh, custom gitunya itu. Nggak ada panduan sih. Ya, pokoknya ada lubang, masukin aja gitu aja panduan. Itu kan bisa ditambah ini, bisa ditambah ini gitu. Iya, pokoknya itu pakai insting aja. Ini ada lubang, colokin aja gituan. Supaya gue bisa masukin kabel-kabel yang lucu-lucu lah. Oh iya. Jadi kabel buat gini ada dua jenis biasanya. Kita nyebutnya kabel pelangi ya. Pelangi ada male. Jadi dua-duanya male. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini ada male. Ini male ke male. Ini male kan? Iya. Male ke male nih kayak gini nih. Male ke male. Male ke male. Ada yang male ke female. Jadi yang satu cowok, satu cewek. Harus lihat deket nih ini. Ini mah male nih. Itu warnanya ngaruh nggak kok? Kalau salah. Enggak, ini enggak ngaruh. Kalau warna enggak ada ngaruhnya. Cuman pokoknya warnanya harus beda satu sama lain supaya kita tahu warna merah lari kemana, warna mana lari kemana. Kalau warnanya sama semua kan bingung nanti. Oh, iya. Pas nyolok kita bingung ntar. Jadi kalau di sini mah kelihatan nih. Nggak peduli sebenarnya warnanya apa, yang penting beda aja warnanya gitu aja sih. Terus ya, oke, udah. Nah, kalau kita lihat balik lagi, kalau kita lihat ke sini lagi, nah ini, kecepatan. Ini ada nomor nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai 13. Ada nomor 1 sampai 13. Dan sampai 13 ya. Terus di sini sebelah ujung satu lagi ada analog in. Ada nomornya juga. A0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak? Benar. Ya. Jadi yang atas itu dia bukan analog. Dia cuma digital. Jadi dia bisa input, bisa output ya. Tapi dia cuma kenal tegangan 0 atau 5 volt. 0, 5, 0, 5, 0, 5. Bisa masuk, bisa keluar.
Itu yang atas. Yang bawah analog kita bisa masukin tegangan 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya Oh, oh iya karena sampai 5. Jadi analog bisa naik turun naik turun. Kalau ini cuma switch aja, naik turun 0, 5 volt, 0, 5 volt doang. oh, Beres ya. Nah, jadi dia punya nilai kerennya dari si Arduino adalah dia punya analognya 0 sampai 5. Oke, bener ya? iya 0 sampai 5 Ada lagi nggak sih? Kayaknya cuma 5 aja. sampai 5. Jadi dia punya 6. Kan dari 0 ya. Iya dari 0 sampai 5 dia punya 6. 6 analog port. Nah, makhluk ini dia cuman, nah kita lihat sekarang yang namanya Wemos D1 mini. Aja ya. Kita lihat yang ini aja ya. Kita saja. Nah ini D-nya D0 sampai D8 ya. D8 ya. Iya, D0, 1, 2, iya sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8. D-nya 8. Kalau ini 13 tadi. Arduino 13. Dia cuma 8 digitalnya. itu analognya 1 bang. Analognya cuma 1. Analog. Dia cuma punya 1 analog doang. Jadi si ini dia punya banyak analog dan 1 analog. Oke. Jadi jeleknya cuma itu aja, analognya cuma 1. Cuman digitalnya juga terbatas cuma 8. Cuman dia ada WiFi. Ada wifi. Jujur saya butuh WiFi-nya. Sensornya cukup 1-2 biji aja di satu alat ini. Saya pasangkan sensor 1-2 biji. Udah gitu saya pakai WiFi aja. Ya beres ya. Nah, ini kira-kira cara berpikirnya sama juga lah kalau dilihat analognya juga cuma 8, terus analognya cuma 1. Oh 1. Analog doang kan, 1 Iya. biji. Terus digitalnya sampai 8 juga sama. D0 sampai D8. 8 ya. Kira-kira kayak gitu ya. Iya. Deh. Jadi sama lah, sama bututnya lebih mahal lagi. Jadi saya udah, Ini jadi saya mending main kayak ginian. Kan rada ikhlas lah ngeluarin duit cuman berapa 30.000, nanti rusak jebol buang gitu. iya. Nah, itu urusannya gitu. Nah, cuman kalau buat anak SMP, ini buat anak SMP ya, bukan buat mahasiswa. Buat anak SMP saya makan yang kayak ginian, buat anak SMP. Oke, ini buat yang pakai Zoom, saya akan makainya object block. Object blocks. Object blocks warnanya merah. Ini kalau di sini ini dia warna merah. Di bawahnya ada Arduino biasa. Ini di bawahnya Arduino. Di bawahnya Arduino. Di warna merahnya itu dia punya WiFi sama punya Bluetooth. Jadi dia bisa komunikasi lewat WiFi ke internet dan Bluetooth ke handphone. Tadi barusan saya udah komunikasi ke handphone saya. Handphone gue taruh mana tadi? Ya. Fungsinya buat ngeset ini sih, buat ngeset WiFi-nya dia. Suruh konekin ke WiFi kampus sih. Dah, ini ya. Nah sekarang kita untuk awal buat latihan pertama kali, buat belajar, kita akan pakai yang ini dulu. Ini buat anak SMP sebenarnya. Programmingnya nggak kayak mahasiswa yang pakai bahasa C. Ini bahasanya bahasa, udah pernah programming bahasa ini belum sih? Kayak bahasa ini sih kayak App Inventor gitu, belum pernah dengar. belum pernah. App Inventor atau apa ya? Oh, bahasanya grafik mah, bahasanya blow on banget. Oke, kita akan masuk ya ke object block ini. Kita akan bikin program object blocks. Oke, salah. Ini. Masuk ke object blocks. Tapi saya kayaknya akan butuh 2 deh. Object blocks. Ini teknik programming paling sederhana dulu ya. Kita akan nyelamatin lampu blink. Lampu akan bikin nyala mati. Jadi rangkaiannya kira-kira cuma kayak gini doang. Rangkaiannya. Nih. Bisa kelihatan deh.
Jadi teknik programming paling blow on adalah gimana kita komunikasi antara prosesor sama alat yang kita konekin. Oke. Nah, ini bentar. Bisa diklik ya. Nah, ini kita lihat pin 13 dikonekin ke LED. LED tuh bisa nyala mati, udah gitu ground. Kalau kita kasih 5 volt di sini, LED-nya bakal nyala kan. Kalau kita kasih 0 volt, LED-nya mati. Bisa nggak kita program kayak ginian ya? Oke. Kalau mahasiswa akan diajarin pakai bahasa C. Kalau anak-anak SMP atau anak SD, kita nggak bisa ngajarin pakai bahasa C. Terlalu ribet buat anak-anak itu. Kita akan pakai objek blok ini. Oke, ini objek blok. Kita bisa masuk pakai apa? Google account. Nah, sekarang kita akan masuk sini. Ini saya buang dulu nih program yang udah ada. Programnya kayak gini bentuknya nih. Oh, iya. Oh, kenapa? Apa sih namanya programnya? Nggak tahu dah pokoknya. Dulu zaman SMP itu kayak disuruh bikin game pakai itu. Scratch, Ah. Scratch kayak gitulah ya namanya. Ini saya buang-buangin dulu ya. Kalau yang mahasiswa yang sebelah kanan programmingnya. Ini yang kanan mahasiswa, yang SMP yang sebelah kiri. Nah, ini program kosongnya, belum ada bapaknya. Kalau kita dalam bahasa C bentuknya kayak gini, void setup, void loop. Dan ini nanti kita akan programming pakai Arduino. Ada program Arduino bisa di-download di sini. Arduino IDE bisa. Nah, itu bisa kita download sih. Software-nya kita download. Nanti kita masukin, nanti kita akan coba praktekin yang ini juga ya. Cuman karena kita cuma punya waktu sampai sekitar jam 12 kurang, kayaknya kita nggak bisa banyak nih hari ini. Oke, jadi ini program ini akan dimasukin ke Arduino IDE nanti. Cuman sekarang buat dapetin cara berpikirnya segala macam, saya akan pakai program yang blow on kayak gini ya, sebelah kiri. Gitu ya. Nah, kebetulan ini objek blocksnya sudah berkomunikasi sama servernya. Ini ada nomornya XT apa sih? XTO QFEJX. Oke. Nah, ini saya bisa lihat di setting shield prime-nya. Ini kelihatan XTOKFEJX kondisi online. Jadi dia ngomong udah ke server ini. Jadi di komunikasi nih antara makhluk ini sama ini ada wifi-nya di dalam objek bloknya ada wifi-nya bisa ngomong ke sini. Di kampus ini kita punya 8 biji lah yang buat komprek ini ada di Bu Anin. Jadi ada 8 biji makhluk ini. Sebenarnya ada 10 sih. Cuman satu rusak, satu lagi diambil sama Pak siapa Aulia. Dia ngajar IoT. Jadi diambil sama dia ini satu. Jadi dia tinggal 8 biji. Oke. Nah, ini agak mahal. Objek blok ini harganya sejutaan. Nggak rekomen kalau buat mahasiswa. Tapi buat belajar SMP ya enak banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba programming yang paling bawah di dunia. Ini yang penting di programming logika berpikir aja sih sebenarnya. Kita akan bikin lampu LED nyala mati. Bentar, lampu LED. Ini lampu LED. Oke, biar yang ada di internet bisa ngelihat juga. Jadi ini susah kalau ngajar double kayak gini, susah ya. LED apa ya? Apa ini enaknya? LED Arduino, bentar. Apa tulisannya? Oh, oh, apa tuh? 002. Coba ada gambar, ada ini enggak? Nggak ada yang gambar persis kayak itu, nggak ada. Ya pokoknya gini dah, yang di internet. Ini LED udah enak hidupnya, tinggal dicolokin doang. Bisa kelihatan nggak sih? Coba data gua buka. Ini saya lagi share screen kagak sih? Share screen. Masa sih? Oh iya. Oh, share screen. Oke, saya akan buka video. Nih,
Tuh kan susah juga ngelihatnya tetap. Ini LED-nya, tapi susah ngelihatnya. Blur. Nah, di belakang cahaya itu. Iya susah. Oh susah deh, nggak enak dah. Paling enak lu datang ke kuliah. Iya. Kalau kayak gini hidupnya susah. Deh, pokoknya yang datang hidupnya enak. Oke, saya share screen lagi. Kita percaya aja ada LED-nya dan ini tinggal colok aja. Nah, sekarang tolong bantuin colok nih. Sekarang ini kan ada 3 colokan nih, ground, VCC sama in. Kita akan programmingnya gini kira-kira programming. Oke. Kita akan LED itu kategorinya display. LED-nya ada di pin 13. Jadi in-nya masuk ke pin 13 ntar. Oke. Jadi in masukin ke pin 13. Enggak, pakai yang ini. Ini kan cewek. Oh iya. Kita masukin ke cowok kok. Mana nih? Hitam, Bro. Oh, ketiganya ke sini. Enggak. Yang pin 13 yang S. Yang S-nya nih, yang in kita masukin ke S. Jadi yang warna putih ini kabel putih, Oh, ke putih ini. putih masukin ke S, pin 13. Mana 13? 13 ini. Mana masukin 13. Ini putih kan? Putih. Oke. Nah, sekarang yang warna abu-abu itu VCC. Masukin ke V yang warna merah. Yang warna abu-abu masukin ke V yang tengah. 13 juga kan? Oh ya apa aja sih, sama aja itu semua 5 volt. Oh. Terus sekarang yang ini apa warna apa merah ya? Ya, VCC abu-abu ya. ya VCC-nya abu-abu. Udah? Udah. Terus sekarang yang satu lagi, yang ini masukin warna ground, hitam. Udah? Nggak boleh salah, kemarin anak-anak ngebakar satu ini. Kalau Kebakar. salah koslet ya. Iya, bukan korslet sih, kebakar. Kopi dari konslet. Gosong. Waktu itu anak-anak bilang, kenapa ya Pak nggak bisa jalan? Pas dipegang, ya ini mati. Lampunya mati. Oh. Bentar, yang ini tadi di mana, Bro? Nggak apa-apa. Redek. Ini bener sih ground. Yang merah kan? Merah ke ground. Kenapa nggak nyala? Ya, dia nggak nyala. Oh, Itu. ya kabel gue jelek nih berarti. Ya. Ini lagi booting dia. Lagi booting dulu. Ini booting biar ya kabelnya nggak bagus sih. Udah lama banget. Tapi nggak mau nyala. Kenapa kagak mau nyala? Nah, mudah-mudahan jalan. Oke, ya udah biarin dulu. Nah, kita ambil ini ya. Kita dari display kita ambil di display ada LED on. Kita skenario cuma gini aja. Kita akan program makhluk ini supaya lampu LED-nya nyala mati gitu aja. Jadi cuman ini saya ambil lagi set LED-nya. Ini dua-duanya masih on. Saya bikin yang satu lagi off. Oke. Supaya nggak terlalu cepat saya kasih delay 1 detik lah misalnya. LED nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Delay adanya di time, di sini ada delay. 100 millisecond, 1000 millisecond 1 detik kan. Kita ambil lagi delay 1000 millisecond. Nah sekarang kita jahit. Jahitnya cuma gini doang, pakai kayak Lego, klik delay 1 detik. Terus saya matiin off, delay 1 detik. Udah, programmingnya gitu doang. Deh, bahasa C-nya yang sebelah kanan. Jadi di bahasa C-nya kita harus ngasih perintah dulu. Pin 13 saya bikin output ya, bukan input. Output berarti saya akan kirim tegangan keluar. Kalau input, tarik tegangan dari luar masukin ke dalam. Oke. Terus saya akan kirim digital write. Tulis ke pin 13 supaya tegangannya high. Artinya 5 volt. 5 volt artinya LED-nya akan nyala. Delay 1 detik, terus
13-nya low, pilih 1 detik. Cuma gitu doang sih. Nah, sekarang kita akan kirim makhluk itu. Ini pakai doa nih. Mudah-mudahan komunikasinya lancar. Kita akan download ke kondisi online. Ini kelihatan online ya. Saya download. Ini posisinya ada di Taiwan sih. Apanya? Servernya. Server itu. Nah, sekarang lampunya udah nyala mati. Sekarang. oh, jalan. Oh iya. Oke. Nih coba yang ada di Zoom. Coba yang ada di Zoom ya. Nih, saya kasih lihat lampunya. Kelihatan kagak sih? Mungkin di bawah itu. Bawain langsung ke sini. Coba. Nih. Ah. Nyala mati ya lampunya ya. Nyala mati ya. Tolong dilihat, ini kondisi 1 detik ya. 1 detik nyala, 1 detik mati. Oke, sekarang saya akan share screen lagi. Saya akan rubah waktu. Oke, ini dirubah jangan 1 detik. Setengah detik. Ini kondisinya kayak 1 detik kayak gitu ya. 500. 500. Sekarang saya kirim lagi. Oh, udah gitu doang download. Pintar. Emang gitu doang problemnya. Iya. Nih, lebih cepat sekarang. Oh iya. Ini coba buat yang di Zoom. Lebih cepat nih sekarang. Setengah detik. Jadi kalau kita programming pertama kali, urusannya lampu aja biar kelihatan pakai mata. Efeknya kayak gimana, udah gitu kita bisa komunikasi ke makhluk itu. Terus ya. Deh, sekarang kita mau bikin yang ngaco-ngaco. Oke. Kita bikin ngaco lah. Kita bikin ngaco sedikit ya. Ini kan lampu nyala mati. Ini banyak sensor di sini, banyak banget sensor-sensor ngaco. Apa ya? Ini, atau saya kasih lihat sensor yang ada di saya satu-satu lah. Ini ada sekalian ngasih ngenalin. Ini ada water sensor. Water sensor Arduino. Ini bentuknya kayak gini. Ini water sensor. Nih, kita bisa celupin ke air. Jadi intinya mah sederhana aja. Dia kalau kena air, tegangan di sini berubah. Ini kan ada sinyal, ada plus, ada ground. Sinyalnya nanti dia tegangannya berubah. Nanti dia tahu, oh oke kena air. Misalnya ini ditaruh di apa sih namanya? Di bendungan. Bendungan di Bogor. Kita pasang ada berapa biji. Kita tahu ini di posisi 1 meter, yang ini 2 meter, ini 3 meter segala macam. Jadi kalau udah kena air, kita tahu oke, level air sekian. Dengan cara sensor ini kita pasang, kita nggak perlu masang orang di sana. Biarin aja sensornya yang kerja buat deteksi segala macam. Jadi bentuknya kayak gini nih. Ini water sensor. Nanti kalau udah sensornya kena air, ini LED nyala segala macam bisa dilihat di sini. Ini water sensor. Contoh yang lain adalah ini kira-kira apa nih? Ini button mah tombol. Buat bel. Iya bisa buat ya. Tombol atau button. Button switch. Button switch. Arduino. Jadi kita bisa pasang tombol. Ini kebetulan yang ada di saya bentuknya yang warna ini yang kayak gini nih, warna apa sih, warna hitam. Tapi ada banyak sih warna-warna yang lain. Oke. Yang lain lagi saya punya sensor lucu. Nah, ini yang rada kacau ini. Ini bukan ini potensio. Buat apa? Nah, potensio sama kan gambarnya? Sama. Nah, ini makhluk ini ya harus ngerti elektronik nih sebenarnya. Kegunaannya itu buat apa? Kegunaannya intinya ini kalau ini kita kasih tegangan nih ya, ujung-ujung kita yang ini kelihatan satu dimasukin ke ground, satu dimasukin ke 5 volt nih kan. Iya. Satu ground, satu 5 volt. Yang tengahnya dimasukin ke sensor analog. Yang tengahnya dia dimasukin ke sensor analog. Akibatnya
Kalau ini diputer ke ground, nanti tengahnya nilainya 0 volt. Kalau kita putar lagi sampai ke 5 volt, nanti yang tengah. Jadi tengahnya akan bergerak tergantung putaran kita sih. Gitu. Oke. Jadi dia bisa berubah-ubah tegangannya. Ini ada display. Ini display, ini namanya 7 segment. Display. Arduino. Oke. Ini 7 segment display Arduino. Ini yang saya punya ada displaynya ada 4. Oke. Ini ada lagi potensio juga. Kalau yang tadi bulat bentuknya, ini slider. Ini biasanya dipakai buat ini sih di tempat rekaman musik. Ini ada slider potensio. Oke. Mana lagi yang lucu lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya. Ini yang keren yang ini sih buat display. Ini kayak jam digital kayak gitu ya, display kayak LED. Ini OLED. Ini OLED kayak gini. OLED kecil. Harganya berapa ya? 30.000 kalau nggak salah. Tapi OLED. Kalau TV kan gede banget, mahal. Ini OLED murah. Oke. 30.000-an. Kalau yang ini sensor suhu sama humidity. Ini DHT11 tipenya. DHT11 Arduino. Ini kan kayak gini bentuknya sama ya. DHT11 Arduino. Ini buat sensor suhu sama apa sih namanya? Suhu sama humidity. Humidity itu apa? Uap air ada berapa di sini? Oke. Sekarang kita sini masih banyak, nggak usah dikeluarin semua, ntar bingung, terlalu banyak. Kita pakai yang ada aja dulu ya. Kita main yang lucu-lucuan dengan yang ada. Oke. Kita programming tanpa inilah. Kita programming seenaknya aja. Kita bikin apa tuh? Wah, temannya GG ngeri banget. Barang-barang dilempar-lempar. Oke, punya teman diajarin dikit. Biasa burung itu yang nabrak. Oh, ada burung. Iya, biasanya kaca gini kan dia nabrak-nabrak Oh, pecah gitu kan. oh, hah? Oh, banner ya? Oh iya banner. Oh, naik turun. Oh, di GG udah tahu aja. Oke, sekarang kita ganti program. Buang. Sekarang kita bikin skenario. Skenario-nya kira-kira gini. Ini yang kasihan yang di luar, yang di sana nggak bisa ngelihat ya. Gimana caranya biar bisa kelihatan? Ya cerita aja dah ya. Ini saya ada potensio. Ini ada potensio ini ya, potensio yang slider ya. Yang slider ini ada data A, VCC sama ground. Data A tuh datanya ada dua sih, data A sama data B. Ini sama sih. Cuman dia punya satu slider ini yang bisa bikin naik turun. Oke. Data A ini akan saya masukin, ini slider ya, saya akan masukin dalam analog 0 ya, A0 ya. Oke, ini cabut dulu. Tidak apa-apa. Cabut aja. Deh. Pura-pura geblek aja lah. Sekarang tolong masukin data A-nya yang warna hitam ke analog A0. A0 udah? Udah. Nah, sekarang VCC-nya warna putih. Masukin ke merah. Untuk apa nih bebas bang? Ya, merah mana aja boleh. Terus itunya abu-abunya ground masukin ke warna hitam. Deh. Nah, sekarang kita punya slider yang kondisinya tersambung ke Arduino. Nah, sekarang eh, kita bikin program kita deh. Nilainya dia kita masukin ke sini ya. Seru. Oke. Nilainya dia kita masukin ke 7 segment. Oke. Nah, tapi yang kasihan yang online nggak susah ngelihatnya deh online.
Jadi segment kan kategorinya display. Terus ini ada 7 segment. Oke. Nah, cuman di sini seru nih urusannya, seru banget. Karena dia agak beda cara komunikasinya. Jadi, Mikirin dari itu, nyolok kemana aja nih. ini ada SDA, SCL, ground, VCC. VCC ground, SDA, SCL. Cuman ini warnanya hampir sama semua kan? Sama semua. Iya beda sih sebenarnya. Ada yang garis-garis pendek, ada yang garis titik, ada garis-garis panjang, ada yang putih doang. Oke. Nah ini berbahayanya gitu. Nah yang titik yang garis putus-putus pendek masukin ke SDA. Cari SDA. Ada SDA. Jangan sampai salah. SDA. SDA. Di sana kalau nggak salah dari sini. SDA. Ada nggak? Ada. Di sini dia. SCL SDA. Oh, iya. Oh. Ini, Iya. Gimana ini? SDA-nya. Nah, yang satu lagi ini yang sebelahnya garis titik masukin ke SCL. Garis titiknya SCL. Oh, rada-rada pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nggak bisa. Harus goyang-goyang. Nah, masuk dah. SCL ya, udah. SCL. Jadi SCL sama SDA itu teknik kirim data secara serial. Jadi dia ngirim datanya, kalau ini kan harusnya LED-nya kan banyak, ini banyak LED-nya kan. Iya, banyak. Pinnya cuma 4 tuh dia. Artinya dia ngasih data, oke sekarang yang ini nyalain, tapi dia serial. Jadi dia komunikasi, dia ada protokol komunikasinya. Protokolnya namanya I2C. Dan itu yang akan ngomong antara Arduino sama sini. Pin mana yang akan dinyalain segala macam. Ini semua dikontrol sama ada modul buat ngomongnya di sini. Ini modulnya, chipnya buat ngomong. Buat Anda-Anda yang ada di Zoom, ini ada di MCU. MCU 7 segment. Coba ada tampak belakangnya ada nggak ya? Jadi ini belakangnya dia. Belakangnya. Bentuknya ada chip ginian di belakangnya. Jadi dia komunikasinya serial sih sebenarnya bukan paralel. Oke. Dah. Sekarang kita harus masukin groundnya warnanya yang ini warna garis panjang-panjang. Mana tuh ground? Ini. Groundnya yang putih ya? Salah. Garis panjang-panjang. Garis panjang-panjang ground bener ya? Iya, ground. Ground, oke. Ground. Kalau yang putih VCC. Iya udah, ground hitam. Masukin hitam. Oh, emang yang ini. Ya hitam mana aja masukin boleh. Terus satu lagi VCC merah. Oke. Sekarang kita akan program supaya nanti pengennya kalau ini kita gerakin nilainya keluar di sini nantinya ya, nantinya. Sekarang kita programming yang blow on dulu. Kita akan bikin program supaya ngeluarin angka 100 di 7 segmennya. Cuman supaya dia hidupnya nggak susah, saya kasih delay. Saya kasih delay 1 detik. Karena dia berulang-ulang, ngirim kan capek banget dia hidupnya. Saya kasih jangan 1 detik lah, 10 detik. 10.000 tiap 10 detik. Ya, jadi hidupnya enteng dia. Ya, terlalu cepat. Ya. Jadi tampilin. Soalnya ini kalau terlalu cepat, wah panas dia. Kasihan. Deh. Jadi dia akan nampilin angka 100 di sini ya. Coba kita download. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi masih online, download. Programnya cuma gitu doang, Bang. Emang. Gampang banget nanti. Emang gampang banget. Oh, dulu waktu SMP tuh ribet, bingung. Kesalahannya gurunya sebenarnya.
Iya cuma ngasih tugas doang. Keluar? Enggak. Iya keluar. Keluar. Terus. Oke, sekarang kita rubah ya. Eh, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ah, Kan ini ada 4 ini ya, ada 4 digit. 4 digit. Kita download, cuma gitu doang. Jadi Gampang ya. semua semua peralatan emang gampang sih. Ah, Kesalahan fatalnya adalah cara guru ngajar. iya. Ini udah di download, keluar 1, 2, 3, 4. Iya. Oke. 3, 4. Misalnya kita rubah lagi, kita rubah misalnya 1, nanti keluar 1-nya sebelah sini ya, harusnya. Jadi cuma gitu doang. Jadi kita udah bisa ngelihat, oke kita bisa ngirim data, cuma datanya nanti kita lihat yang bahasa C-nya juga ya. Udah, 1 benar? Oke, 1. Jadi cara ngirimnya cuma gini doang. Display, jadi kita, ini bagian setup, kita harus aktifin apa sih device-device yang nempel. Nah, kita load si drivernya, library-nya TM1650. 1650 itu driver I2C-nya itu ya buat komunikasinya, buat displaynya dia, dan nanti dikenali sebagai display. Jadi ada apa ya? Ada variabel atau subroutine lah namanya display yang nempel sama library ini. Oke. Terus komunikasi wire-nya diaktifin ke sini, terus display-nya diinisialisasi supaya bisa dipakai. Sekarang cuma display number apa, terus kasih delay 1 detik, Oh, muter cuma gitu doang. paham. Tapi ini harus diinisialisasi dulu. Tiap kali harus diinisialisasi. Sama kayak driver-driver di komputer juga diinisialisasi dulu pas booting, nanti udah gitu bisa kita pakai. Jadi tekniknya cuma kayak gitu doang. Nah sekarang kita punya makhluk ini nih sekarang, punya makhluk slider Nah, itu. yang kita, ini perhatiin ya, angka 1-nya kita masukin di sini deh supaya Iya. dia muncul. Kalau angka ini kita rubah, ini bisa kita rubah di sini juga bisa sih sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, di sananya nggak mau berubah. Gue pikir berubah sini, kagak, dia rada goblok tuh. Jadi yang ini kalau dirubah di sini di kanan berubah. Cuma nanti angka dari angkanya harus ditaruh di sini nih. Angkanya harus kita taruh di sini supaya muncul di layar ini ya. Oke, nah sekarang kita punya inputan dari slider ini, itu sensor. Sensor apa ya? Sensor ya. Kita read sensor analog sebetulnya. Bisa nggak di sini? Coba lihat. Nah, ini ada read potensio. Kan kita punya potensio. Adanya di pin A0 kita colokinnya tadi ya. Iya. Pin A0 kan itu kan? Iya. Ya. Potensio ada di A0. Oke. Nah, itu harus muncul di dalam sini. Dalam 7 segment. Gimana caranya? Kira-kira gimana? Lihat programnya aja gimana caranya supaya muncul. Apanya? Oh, dimasukin ke situ. Caranya cuma gini doang. Iya. Oke, gitu doang. Kurang ajar ya. Ah, gampang banget. Dulu susah. Dulu kayaknya susah gitu. Ribet dulu. Nah, ya, itu kesalahan gurunya. Ini tinggal. Gurunya cara berpikirnya ribet. Jadi kebanyakan guru-guru di Republik Indonesia mikirnya ribet. Yang kasihan siswanya. Jadi ribet. Ini gampang bener gitu. Ya, emang sebenarnya komputer mah gampang, di mana juga gampang, semua juga gampang. Cuman harus gurunya harus pinter Hmm. supaya bikin sesuatu yang susah jadi gampang. Nah, cuman supaya apa? Supaya ini reaksi. Ini kalau 10 detik kan lama. Nah, kita rubah lah jadi 0,2 detik, 200 milisecond gitu ya. Kita rubah. Jadi delaynya gue rubah. Jadi dia cuman baca A0, langsung display, tiap 200 milisecond dia akan berubah terus. Oke. Nah, sekarang, nah ini kan kita tahu tegangannya 0 sampai 5 volt tegangannya sebenarnya gitu. Nah, cuman di dalam si bukan prosesor, di dalam eh, A0 tadi itu ada kayak ini ya, kayak register, bukan register, ya sebenarnya register sih. Dia ada kayak apa ya?
tempat nyimpan angkanya 101010 semua. Ya. Dan angkanya itu berapa ya? 8. Kayaknya totalnya 9 bit. Coba kita lihat kalkulator ya. Kayak kalkulator. Kita pakai yang kalkulator. Salah. Programming. Nah, jadi kalau 9 bit satu semua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8. Jadi nilainya itu adalah 1. Nah, segini. 10 bit totalnya. Jadi totalnya ada 10 bit dalamnya. Di dalam Arduino. Untuk masing-masing awal, dia akan nyimpan nilainya di sini. Kalau dia 5 volt, seluruhnya keisi jadi satu semua tuh, 10 bitnya. Akibatnya akan keluar angka 1024. Oke. Jadi kalau udah semuanya keisi, satu semua 1024. Kalau dia berkurang, misalnya 1110 atau kayak gini, 122. Misalnya di sininya jadi 0, ujungnya 0, ini 510 di binary-nya. Jadi sebetulnya yang disimpan sama si Arduino binary yang ini. Cuman nanti kita akan melihatnya sebagai desimal. Gitu ya. Ya, dan nilai maksimumnya dia adalah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1. Jadi ini 2 4 4. Ini nilainya 1023. Beres ya? Beres. Oke. Sekarang kita akan coba kirim makhluk ini. Wah, kalkulatornya enak tuh, Bro. Dulu kan ada tugas gitu tuh, nyariin dari biner ke desimal ke apa ke oktal gitu kan, Ya. ada tugas gitu. Ya, itu kan langsung nampil kan tadi kan. Ya, emang ini. Salah lu hidupnya pakai Windows. Pakai Linux. Enggak, saya itu pakai ini Apa? Linux juga. Pakai Linux cuman kagak tahu yang gituan ya. Kagak tahu. Gurunya kagak ngajarin yang gituan ya. Itu salah gurunya lagi. Pokoknya salah guru terus dah. Kita akan kirim makhluk ini. Kita kirim ya, download. Oke, masukin ke sono nih. Tolong dilihat nih, nilainya berapa ntar. Belum, ini lagi download. Lagi download nih. Masih belum masuk nih. Nah udah, nilainya berapa? 1800. Coba ini digeser-geser, berubah. Ini kasihan yang ini nggak bisa lihat nih sekarang. Turun ya? Turun. 0 kan? 0. Naikin lagi. Maksimumnya 1023. Nggak bisa ya dia? Oh ya udah. Oh ya udah. Pol maksimum. Udah. Tapi kita jadi tahu arsitektur dalamnya dia kan. Dalamnya ada register yang akan nyimpen nilainya 1010 sebanyak 10 biji. Gitu. Ini kalau kita pakai Arduino. Kalau pakai Wemos, dia lebih banyak dia. Kalau nggak salah 11 dia. Coba kita lihat. Dia maksimumnya bukan 1024 soalnya. Oh, ada segini dia. 4096, 4095. Jadi maksimumnya kalau Wemos segini. Jadi dia punya 2 bit tambahan kalau Wemos analog. Kalau Arduino cuma 10, dia punya 12. Wemos lebih bagus. Jadi semakin tingginya lebih presisi. Jadi kan kan 0,5 volt kalau Arduino dibagi 1024 titik. Kalau Wemos dibagi 4095 titik. Sama tegangannya 0,5 volt, tapi titiknya lebih banyak. Jadi Wemos lebih presisi, lebih resolusi lebih tinggi lah kira-kira kalau dalam bahasa kamera ya. Tegangan sama-sama 5 voltnya, yang satu cuma 1024, yang satu 4096. Jadi bagusan Wemos daripada Arduino. Terus ya? Kalau gini kan ngerti ya, gampang ya? Gampang. Gurunya nggak ngajarin gini. Nggak ada ngajar, Bro. Kasihan deh lo. Jadi pas magang ada tuh, magang di Kominfo gitu, disuruh nyari IT, kita ngitung dulu. Pernah ketawain, jangan ngitung, ada langsung pakai kalkulator. Nggak diajarin pakai kalkulator itu apa, ngitung IP kan, nyari jumlah hostnya berapa gitu. Kalkulator ini gampang banget. Langsung keluar. Sekian host, itu gampang.
Oke, ini udah beres. Coba sekarang kita yang rada kacau dikit ya. Kita ngecek suhu nih, ngecek suhu. Suhunya berapa ya? Sama temperatur. Oke, sekarang kita lihat sensor. Sensornya ini dia. Oke, sensor humidity. Ada dua sensor dia, hati-hati. Sensor temperatur. Jadi ada sensor temperatur, ada humidity. Terus ya, sekarang kita akan ini potensio kita buang dulu lah, kita nggak pakai lagi. Yang gitu doang programming mah, rese. Gampang bro. Misalnya kita pengen tahu suhu ya, Iya. suhu ya udah, ya aja masukin sini kan, supaya bisa keluar di, nggak mau sih, nggak mau dia, nggak bisa dikeluarin di sini berarti, nggak bisa deh, bukan. Saya tahu dia bisa ngirimnya ke internet, suhunya bisa kekirim ke internet sih. Jadi dia caranya adalah dia kirim ke internet nih, main channel. Oke, sekarang kita beda konsep sekarang. Di internet, di objek blok ini, dia bisa kita bisa definisikan channel. Saya buang-buang dulu ya, channelnya gue buang-buangin biar dari nol lagi semua. Sama dia bisa ngeluarin ke bikin layar. Ini saya buang juga lah. Bisa dibuang nggak nih? Delete. Oke. Jadi saya akan bikin channel, create new channel. Saya bikin dua channel ya. Tipenya number, temperatur. Udah gitu doang. Satu channel namanya temperatur dan saya akan bikin channel lagi namanya humidity. Humidity. Oke. Oke. Saya punya dua channel. Oke. Nah, sekarang channel ini dipakai buat apa? Buat terima data dari sini. Oke. Karena dia programmingnya kayak gitu nih. Bentar. Nih. Ini nggak bisa dipakai nih ternyata udah buang. Jadi di sini ada data, ini ada send data, send number ke channel apa. Oke, jadi saya akan channel number ke channel apa, nilainya apa, misalnya temperatur. Nah, cuman ini kalau tanpa delay, ngirim datanya dahsyat banget. Jadi saya kasih di tiap 1 detik sekali dia mengirim data supaya jaringan kita, ini kan lewat wifi sini nih, supaya jaringan kita nggak hancur, ntar zoomnya bisa putus nih kalau datanya kebanyakan putus zoom. Nah, codingnya kayak gini sih, codingnya. Nah, tipenya DHT11, ini kebetulan DHT11. Kita harus colokin DHT11 ke pin 2. Oke, pin 2 dan nanti kita aktifin di sini, kita connect ke channel yang di sananya dan kita akan kirim temperatur ke sana. Delay 1 detik. Kalau bahasa C-nya sih nggak manusiawi sih. Kayak gini. Bahasa ininya lebih manusiawi. Nah, sekarang ini nggak dipakai dulu ya, humidity nggak dipakai dulu. Buang. Sekarang ini cabut-cabutin dulu nih. Cabut-cabutin dulu. Oke. Sekarang kita masukin ini. Ntar hati-hati. Jangan kebalik. Iya. Jangan kebalik. Sama aja kan. Data tuh yang merah. Data salah. Apa? Datanya yang abu-abu. Data yang tengah. Datanya abu-abu. Masukin ke pin 2. Pin 2 mau. Ya yang 2. Yang digital 2. Oh, Bukan yang analog ya. Digital 2. D2 atau 2 doang. 2, angka 2 ada ini. Iya, 2. Terus yang merah tuh VCC. Yang merahnya VCC. Terus putihnya ground. Anak-anak cewek di bawah kemarin kebalik. Kebakar. Bakar ya. Kebakar langsung.
Pak, kenapa nggak jalan ya? Pas saya pegang, kok panas. Ya, lu kebalik lu pasti. Putihnya ground. Nah, kalau colokinnya bener, LED-nya nyala langsung. Ini kondisi udah bener nih. Ya. Sekarang kita harus, nah ini udah bisa langsung, ini tadi cuma gini doang, saya masukin gini ya, udah masuk ya. Iya. Tadi nggak bisa, waktu tadi ke apa seven segmentnya nggak bisa deh, nggak mau. Oke, sekarang saya akan kirim, akan download, kirim. Oke, cuma dia akan ngirim datanya ke internet. Jadi kita nge internet nih sekarang. Bentar, belum, 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 belum. Bentar. Ya, bisa banget. Oke, udah. Kita nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya. Nah, kita ngeliatnya di sini. Kita bikin dashboard. Itu dashboard. Kita bikin dashboard baru. Nah, sekarang kita bikin apa ya? Berarti saling terhubung lewat wifi semua ya, Pak? Iya, emang. Oh, Kita akan bikin data source. Kok nggak ada ya? Oh, oke. wow. Kita mana nih? Add source, channel, eh, channelnya temperatur, data source-nya temperatur, source-nya ini temperatur. Ada gua keluar. Apa widget aja kali ya? Oh iya ini dia. Salah, salah saya. Saya salah. Jadi masuk ke widget, saya akan masukkan line chart versus waktu. Kan dia tiap 1 menit. Dan saya kasih title di sini misalnya temperatur. Oke. Unitnya adalah temperatur dalam Celcius. Maksimum data poinnya misalnya saya bikin 50 poin. Oke. Data source-nya adalah channel. Yang saya pakai channelnya temperatur. Saya kasih nama temperatur di sini ya. Oke. Ada lagi yang kurang nggak? Kayaknya udah benar semua. Sekarang saya submit. Oke, ini saya gedein. Jadi tiap udah berapa lama dia ngukur 33 derajat di sini. Makanya keringetan. Kalau di AC biasanya 20 derajat. Jadi keringetan. Nah, sekarang saya akan, jadi kita bisa lihat kondisinya kayak gini. Nah, sekarang saya akan tambahin programnya. Ini kan cuma read ini aja ya, temperatur. Saya akan kirim data lagi, humidity. Oke. Sekarang sensornya, saya ambil, mana tadi humidity? Mana? Oh ini dia, ini humidity ya. Tempelin sini. Dia akan ngirim ke humidity. Sekarang saya kasih delay lagi. Oh, ini 1 detik ya. Kasih 500 detik, 500 mili ya. Setengah detik lah. Setengah detik dia akan ngirim temperatur, setengah detik lagi dia akan ngirim humidity nih. Duplicate. Sini nih. Klik. Sekarang saya, sorry, klik. Nah, sekarang saya geret. Jadi dia ngirim temperatur, ngirim humidity, temperatur, humidity, dan looping terus nih ya, forever. Looping. Ya, tapi dua sekaligus yang dia kirim. Jadi dia dua kerjaan dibikin sekaligus dengan satu sensor ini. Satu sensor ini bisa dua sekaligus soalnya. Dia ada dua-duanya. Humidity ada, temperatur ada. Kalau bahasa sini cuma gini doang sih. Oke. Nah, sekarang ini kita rubah lagi. Ini masih belum di-download ya. Saya akan rubah sini. Sorry, salah. Mana sih dashboard? Nah, ini kan temperatur aja.
Dan saya pasang widget satu lagi. Widgetnya type-nya adalah line chart juga. Cuman ini humidity ini sekarang. Humidity. Tadi 50 ya. 50 juga sama. Data source-nya saya ambil channel humidity. Ini saya kasih nama humidity. Oke. Ini udah benar semuanya udah keisi. Oh, unitnya ya. Humidity itu persen. Dan kalau betul-betul air semua 100%. Kita submit. Oke. Sebelah kanan temperatur, humidity-nya belum ada data ya. Masih 0 nih. Kondisi humidity 0 karena saya belum ngupdate program. Jadi humidity masih 0, sekarang saya masuk ke program ini. Oke, sekarang saya download di program. Supaya humidity-nya berubah. Cuma gitu doang. Gampang. Enggak. Ini masih pakai objek block. Cuman waktunya udah tinggal segini. Kita bisa programming yang lucu-lucu habis itu. Ayo cepat. Ya. Oke, coba kita lihat sekarang di sini dashboard. Nah, naik ya. Tuh, humidity-nya berubah. Seru dah. Ini juga. Oh, ini waktu lagi update nih pasti. Oh, tapi suhunya naik turunnya cuma 1 derajat, 32 sama 33. Humidity-nya naik turun. Gitu deh. Kalau mau cobain, pegang aja ini. Ini efeknya kayak gimana nih kalau aku pegang. Suhu nggak berubah, humidity-nya naik banget. Humidity naik banget. Tangannya orang keringetan soalnya. Itu lucu ya. Gampangnya kirain dulu susah gitu kan untuk setting Arduino itu tuh. Gampang banget. Gampang banget ini kok. Iya. Yang salah fatal gurunya aja sih. Kayak dulu tuh aduh beban banget dulu tuh. Pusing. Kok ini lihat kok gampang banget. Oke. Ribet. Ini kita beres dulu ya urusan yang ini. Tadi ada kabelnya nggak? Kalau nggak ada kabelnya susah ngelanjutin ini. Kabel yang ini, Iya. yang ada. Ini Pak. Coba colokin ke sini. Bisa nggak? Colok sini bisa nggak? Oh, kayaknya beda. Oh, Oh, iya. sama ya. Oke. Bisa. Kita akan eksperimen yang lucu-lucu. Ini, Colok mana nih? bentar. Ini saya cabut dulu, saya matiin dulu. Ini udah beres ya urusannya Iya. sama objek block. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Tutup lagi lah. Ini sekarang kita matiin aja lah. Oke. Sekarang kita akan mainan. Ini buat yang pakai Zoom. Oh, share screen lagi ya. Tadi saya nggak share screen emang. Gue share screen nggak sih tadi? Enggak kayaknya Bang. Di record juga. Cuman kasihan pakai Zoom nggak bisa lihat apa-apa. Ya udah. Ini susahnya kalau double garden gini suka lupa. Saya lagi share screen apa kagak ya? Oke. Sekarang kita pakai Wemos D1 ini. Biar Anda bisa ngelihat ini makhluknya image. Ini makhluknya kondisinya udah di ini colokannya tipe apa sih itu? Ya pokoknya tipe lama lah. USB tipe lama udah dicolok. Oke. Sekarang kita percobaan. Arduino-nya saya
udah download, saya lupa ini objek block udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita akan coding beneran Arduino. Mudah-mudahan bisa. Kayak doa banget. Arduino IDE bisa di-download di sini. Jadi cari aja Arduino IDE, nanti bisa di-download. Ini ada IDE 2.1.0 download. Yang masalah besar dari makhluk ini, kondisi sekarang, kita harus menginstall juga. Kemarin saya berapa kali gagal soalnya. Ada catatannya di sini. Cuma ini buat Linux ya. WMOS. Arduino juga sekarang harus pakai gituan juga ternyata. Nah ini CH340. Dia fungsinya adalah supaya ini mungkin gara-gara nih disemprol ini BTF ini bikin kacau ya. Fungsinya adalah supaya kalau si WMOS kita colok, dia akan kedeteksi sebagai TTY USB 0 atau USB 1 dan sebagainya. Kalau enggak, dia nggak kedetek kawan. Jadi ini supaya bisa detek itunya apa USB yang kita colokin, kira-kira itu. Harus diinstal dulu. Ini kagak ada di dokumentasinya Arduino. Nyebelin nggak udah kayak gitu. Makanya waktu itu, ini kenapa nggak jalan? Baca, akhirnya bisa. Dan waktu itu nggak berhasil jalan juga, karena diklaim oleh BRLTTY ini. Akhirnya saya harus matiin BRLTTY dengan cara seperti ini. Jadi ini buat matiin TTY lain. TTY itu serial lah. Serial yang lain yang klaim CH34 ini. Oke. Mudah-mudahan ini udah beres. Nah, sekarang kondisi udah kita colok, coba kita lihat ada nggak? LS, dev, TTY. Nah, dia ada USB 0. Oke. TTY USB 0 adalah si Arduino, WMOS D1-nya ini. Jadi WMOS D1-nya kedetek, dia udah kedeteksi sebagai nyolok di dev TTY USB 0. Oke. Nah, sekarang urusan Arduino-nya, kalau mau nginstall, kalau di Linux ada di ini soalnya pakai apa ya? Ini soalnya lupa. Ada dua cara gila Arduino. Ada dua cara nginstall. Kalau nggak salah cara saya nginstallnya yang download ini yang saya pakai. Kalau nggak salah lupa. Jadi ada yang harus apt-get install ini, clip kamera segala macam. Kemudian kita download tadi. Tapi versinya udah 21 ya sekarang ya. Ini 210. Coba lihat. Tadi versinya berapa nih? 210 benar. Jadi download versi 210 ini masih get, terus saya move, biasanya saya akan taruh di user local source, di move ke sana. Oke, saya cd ke user local source, unzip. Ini ada makhluknya di sini nih. Oke, ada di folder ini. Jangan di delete foldernya. Ya lah, ngedownload lagi dia. Cancel. Oke. Ini jangan jadi folder yang di unzip itu jangan di delete, soalnya semua source-nya ada di situ. Iya. Jadi kalau di delete ya nggak bisa kita jalanin ntar. Iya. Nah, kita jalaninya dengan cara ini. cd user local source Arduino, ini Arduino IDE. Dan kita harus kasih izin dev TTY0 supaya bisa read write apa sama semua. Oke. Harusnya sih udah bisa sekarang. Coba. Sekarang saya akan user local source Arduino. Benar kan ada. Nah, dia adalah di Arduino IDE ini makhluknya. Oke. // Arduino IDE enter. Kita akan pakai yang sederhana dulu, nyalamatin lampu juga sama aja lah. Jadi strategi buat ngutak-ngatiknya nyalamatin lampu sih sebenarnya, intinya itu aja. Ayo cepat. Kita bakal lanjut ke minggu depan ya, saudara-saudara.
Udah kayak ini gampang kan? Gampang kok. Lu pada ketipu sama guru-guru lu. Gurunya resek, parah. Ini sama aja, sama apa sih namanya tadi? Sama yang tadi yang Iya. object block. Skip. Oh, saya 204 nih. Oh, iya. Ya udah, not now lah, biar dikit lah. Cuman saya specify LED-nya di pin 1. Oke. Jadi nanti harus dicolokin ke pin 1 nih makhluk ini. Di lewat sini nih. Belakang. Iya bisa. Kalau saya lagi milih bisa pakai cewek, bisa pakai Oh. cowok, dua-duanya Oh, iya. ada. Ini LGBT ini. Cewek oke, cowok oke, belum ini. Udah. Jadi saya cuman pin mode, pin 1 output, udah gitu di high, low. Coba sekarang saya cari lampunya ya. Yang itu bisa. Mana? Oh ya itu dia lampu. Nah sekarang hati-hati jangan sampai salah lagi. Jangan salah juga. In-nya masukin D1 ini. Oh, iya. In warna apa? Putih. Putih D1. Oke. Agak susah deh. Iya emang rada-rada blow on ini mah. Pinnya ada agak. Ada keganjel apa nggak tahu dah. Udah rada rusak kabel. Terus, nah dia punya 2 tegangan. Ada yang 5 volt, ada 3,3 volt. Oke. Biar yang di ini bisa ngelihat juga, kasihan tahu. Pokoknya nggak datang kuliah mah rugi. Nih ada 2 tegangan 3,3 sama 5 volt. Sebenarnya 5 volt sebenarnya bukan 5 volt. Intinya tegangan yang diambil dari USB itu berapa volt di sini keluarin sini. Ini tegangan dari USB. Kalau 3,3 dia punya regulator di dalamnya, ada alat lagi supaya di sini 3,3. Soalnya si WMOS D1 ini bekerja pada tegangan 3,3 sebetulnya. Jadi kalau mau ngambil power dari USB langsung, coloknya ke yang 5 volt. Sarannya ngambil yang 5 volt aja supaya lampunya terang nyalanya. Jadi sekarang VCC-nya masukin ke 5 volt. Konsekuensinya ground-nya ada di sebelahnya langsung. VCC abu-abu. Terus ground-nya itu ada di sebelahnya langsung. VCC-nya 5 volt. Masukin ke 5. VCC-nya 5. Nah terus ground-nya sebelahnya 5 langsung. Ada G. Oh, iya. Udah ya? Salah dalam pin. Nyala terus, nggak mati-mati. Ini belum diprogram soalnya. Oke, mana tadi programmingnya? Ya, ntar kita lagi ngajar. Kok Zoom sih yang gue klik? Ini ya. Nah, sekarang kita akan coba compile dulu. Ada masalah nggak di compile? Kita compile yang ini, klik. Later. Nggak ada apa-apa. Nggak ada error apa-apa. Belum. Mengerikan soalnya. Tapi nggak ada. Udah. Oh, ini ada lagi kerja dia. 73/73. Jadi ini dia ngeload segala macam. Oh, bentar. Oke. Ini, saya lagi pakai D1 mini ini. Ya udah nggak apa-apa. 74 terus sampai 85. Jadi ngelihatnya di sebelah kiri bawah sih sebenarnya. 76. Dia lagi compile semua library yang dibutuhin sih sebenarnya, intinya gitu. Yang dia lakukan adalah semua library dia compile supaya bisa dikirim ke WMOS. Karena prosesor WMOS dengan Arduino beda. Prosesor WMOS sama Arduino beda juga sama komputer saya. Komputer saya kan Intel. Iya. Ini bukan Intel. Apa tuh programnya kalau? Ini antara AVR atau apa satu lagi. Nah, ini udah beres. Ini udah selesai. Ini udah berhasil. Kalau ada error dia bilang error. Tapi kalau mau tahu nggak ada, emang lagi nggak ada error. Selamat. Jadi prosesornya
Arduino, itu AVR microcontroller. Kalau salah ngetik nih. Prosesor WMOS D1 mini. Mana dia? Kok nggak ada tulisannya? Harus cari lagi. Ini gitu. Apa gitu? ESP8266 sih. Oh ya udah ESP8266. Jadi beda sama AVR. Jadi bayangin pakai software yang sama di komputer yang Intel prosesornya bisa bikin coding buat prosesor lain. Jadi ini dari sisi teknologi mumet sih sebenarnya kalau ngerti sih. Jadi ini kita punya komputer saya kan Intel. Iya. Sementara dia adalah ESP8266. Itu beda prosesor, beda dalamnya semua beda. Nah, ini kita bisa cross compiler namanya. Kita bisa cross. Kita bikin di sini buat di sono. Nah, beres ya? Nah, sekarang kita akan kirim. Ini tadi compile yang pojok kiri. Nah, sekarang kalau yang upload yang ini. Oke. Tapi pastiin ya udahlah. Udah biar nggak harusnya dicek dulu dia komunikasi lewat serial mana. Tapi ini udah langsung ngomong sih. Nah, kalau yang benar dia akan tulis writing 2% sampai 2%. Nah, kalau udah 100% udah beres, lampunya kagak nyala. Belum mungkin masih proses. Enggak, udah. Ini udah beres. Ini lampu kagak nyala. D1, bentar D1. Tahunnya ini yang kurang masuknya yang putih. nggak tahu juga nih. Tahu deh. Kalau kita rubah gimana? Kalau kita rubah ke pin 2. Jadi ini bisa dilihat di sini tool. Dia komunikasinya lewat, ini kita bisa lihat kecepatan clock-nya 80 MHz. Clock komputer kita kan 2 giga ya, 2000 mega, ini cuma 80 mega. Oke. Dia 32 bit, sama komputer kita. Serial yang dipakainya ini, DFTTY USB 0. Dia makanya itu. Jadi udah benar semuanya. Coba pindahin, saya lagi ngerubah nih sekarang ke LED pin 2. Pindahin ke 2. Bisa. D2. Udah? Oke, coba kita upload. Mudah-mudahan bisa nyelamatin. Mau Oh. Apa? Yang ini nggak nyala mati, tapi di sini nyala mati. Pin 2 emang LED 2 nyambung ke LED di onboard. LED yang di boardnya. Coba kita rubah waktu ya. Cuma berarti ini nggak nyala. Di sini nggak nyala. Bego dasar. Ini saya bikin 1 detik ya. 10. 10. Ini kan kondisi kayak gitu ya. Harusnya lebih lama nih kalau 1 detik. Ini kan setengah detik. Kita kirim lagi. Udah lebih lama kan? Nyala. Udah, sorry. Nggak tahu. Kenapa nggak nyala? Nggak tahu. Kenapa nggak mau? Jadi ada masalah tuh. Nggak tahu ininya, nggak tahu apanya. Nggak tahu dah. Harus diobok-obok. Ya begitu dah. Kadang-kadang. Tapi suka ini. Tapi yang penting LED-nya emang bisa kita kontrol. Jadi kita programnya bisa masuk dan kita bisa kirim sesuatu ke sana. Oke. Sekarang kita akan bikin program lagi yang mirip sama yang itu, yang tadi. Cuman di sini sekarang saya akan main serial, dia serial. Atau saya jangan pakai ini deh. Coba
Jangan pakai 5 volt ya. Nah, 5 volt ya. 3 volt. 3,3. Mau nggak? Nggak mau juga. Mau tuh? Oh iya. 3 volt ya. 3,3-nya jalan. Yang 5 voltnya kagak jalan dia. Oh, masalah di 5 volt berarti. Tapi jalannya gitu deh. Kadang-kadang jalan berkala nih. Kabel-kabelnya nggak bagus gitu. Iya. Susah. Iya dah. Gitu dah. Ya udah. Sekarang kita akan ganti program ya. Ganti program yang sederhana aja. Kita pengen baca makhluk ini. Sama kayak tadi. Cuman kita nggak akan ngirim ke sini. Kita akan baca pakai serial. Jadi si Arduino ini bisa ngomong ke komputer kita lagi. Ini kan disambungin lewat kabel ini. Berarti bisa ngomong dong. Karena kita tadi dari komputer ke Arduino buat ngupload software. Sekarang kita akan perintahin Arduino buat ngomong balik ke sebelah sini. Oke. Cuman yang dibalikin apa? Yang dibalikin adalah ini data dari sini. Tekniknya saya dicontohkan. Jadi teknik programming gitu, cara programming saya dicontohkan aja. Saya dicontohkan di sini aja. Udah banyak contekannya. Soalnya Ono kalau lagi iseng suka ngoprek, udah gitu catatannya ada di sini semua. Dokumentasi gitu. Wemos. Sorry. Ya udah Wemos. Ada serial nggak ya? Oh ini nih. Waduh. Nih, analog read. Jadi cuma gini doang ya. Serialnya kecepatannya 115,2 kilo bps, bukan mega ini. 115,2 kilo bps. Kemudian serial print analog read A0 delay 1 detik. Jadi cuma ini aja sih. Bego doang sih sebenarnya. Ini saya copy paste. Saya bikin program baru di sini. File. New. Lama banget. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Dar. Ini nge-hang ya? Apa gimana sih? Nge-hang nih, quit. Nggak mau Waduh, kacau ini. Coba. Oke. Zoom bisa lepas. Ini nggak bisa. Bunuh dulu. Oke. Aduh, ini dibunuh, saudara-saudara. Oh ya, mungkin karena masih jalan deh. Nggak tahu. Pokoknya dia lagi bego aja. Ya, cepet. Jadi fungsinya cuman, nah ini kita bikin baru lagi, new sketch. Nggak mau sih. Oh, oke. Skip version. Later. Oh, ini dia. Oke. Ini kondisinya, ini udah ngomong sama D1 Mini, Wemos. Kita bisa, kalau mau ada board yang lain, kita bisa pilih sih boardnya. Kalau kita punya board baru, kita harus preference harus di set dulu ya. Kalau Arduino nggak usah di set preference, karena ini Wemos bukan Arduino, saya harus set preference. Preferences. Ini.
Ini harus diambil nih. Additional boardnya harus dimasukin. Ini ada catatannya di wiki saya juga sih. Jadi kita harus masukin URL ini supaya driver-driver yang dibutuhin buat compile board tadi masuk. Kalau enggak dia nggak bisa. Karena prosesornya beda sama Arduino yang normal. Gitu ya. Nah, udah gitu, ini kan kosong nih kondisinya. Setup sama loopnya kosong, saya buang. Saya paste. Begitu doang. Deh. Jadi setup serial 115 kbps, analog read A0 dibaca, delay 1 detik, dikirim ke serial ya, serial print analog ini. Jadi cuma baca analog, kirim ke serial, delay 1 detik. Cuma gitu doang, looping gitu doang ya. Oke, sekarang kita programming ini sekarang. Nah, tadi deh. Oke. Mana? Out A tuh yang warna hitam. Hitam masukin ke A0. Masukin A0. Hitam A0. Nah, A0 itu di satu. Oh, sini anu. Ini kan anu. Oh, A0 yakin. Iya. Ini anu nih di Oh iya, A0. Oke. Terus yang satu VCC yang warna putih. yang hitam anu. Yang hitam A0. Terus VCC putih. VCC VCC itu bisa 5 volt, bisa 3,3. 3,3 tadi berhasilnya 3 soalnya, jadi 5 gua ragu-ragu. Terus groundnya yang abu-abu. Apa nih? Sebelahnya 5 volt ada G. Sebelahnya 5 volt G. Oke, udah. Pakai doa banget nih sekarang. Kita compile dulu. Cuman ini kok nggak ada ya bawahnya. Oh, ini dia keluar. Kita lagi, ini compile nih masih berapa? 35? 35. Bego banget ya, lama. Nah, berhasil. Sudah berhasil. Nggak ada error. Sekarang kita upload. Compile. Jadi tiap kali upload dia compile lagi. Ini udah berhasil compile, dia akan upload lewat USB TTY USB 0 6176 92 100%. Ya, sekarang kita lihat di serial. Serialnya pastikan kecepatannya ini. Nah, oke. Oh iya. 1024. Ini coba digerakin. Turun kan? Turun. Naikin, taruh di tengah-tengah. Taruh tengah-tengah 500-an kira-kira. Ya kan 500 ya? 600 sekian. Udah gitu doang. Gampang kan? Programnya setolol ini program. Udah, dulu gampang-gampang. Nah, nanti tinggal kita bikin skenario yang seru. Misal kita pengen, kayak saya di rumah kan, ini rumah rumah cuma ditinggalin seminggu sekali. Soalnya kan saya kesininya langsung seminggu sekali. Oh, iya. Terus saya pengen supaya lampunya kalau malam nyala sendiri. Ya udah, saya butuh sensor cahaya dong. Nanti kalau kondisi malam, lampu nyala. Gitu. Udah. Jadi kalau harus bikin skenario gitu. Dari situ kita turunin ke peralatan-peralatan seperti ini. Gitu. Gampang banget tuh. Kalau di rumah tuh kadang bosan tuh apa mau ngapain gitu kan. Bisa nih buat ini oprek-aprik di rumah. Kalau di rumah saya juga yang saya kerjain ini. Karena rumah ditinggal, semua harus dibikin otomatis. Iya. Contohnya nyiramin tanaman. Tanaman kalau didiemin kan mati ya. Nah, Harus cari alat-alat supaya bisa kita ngontrol buat penyiraman tanaman otomatis. Bingung bro. nah, kalau itu pernah bikin waktu ada workshop di SMK dulu. Dari ledeng langsung atau airnya gimana? Dari ledeng atau dari mana?
langsung reading ya. Jadi dia kayak ngukur kelembapan suhu udara apa suhu Ada permukaan tuh. dapat alat buat apa nyelamatin airnya? Nah, ada. Oh ada. Oh Ah, kebetulan ada ya bagus. Harus kayak gitu sih. hmm. Tapi nggak itu agak repot waktu itu gagal beberapa kali dulu. Karena gurunya langsung ngasih tahu nggak diajarin dulu gitu kan. Iya kesalahan fatal guru-guru tuh itu. Bukan guru mereka sih, komandan. Komandan. Sama di militer juga sama. Isinya perintah doang, gak pernah ngajarin. Terus pengennya anak-anaknya pinter. Ya nggak bisa lah, ini kan manusia semua harus dipinterin dulu baru bisa jalan. Padahal kalau diajarin kan gampang sebenarnya itu kan harus diajarin. Iya gampang kok. Dilihat sini kok gampang kan ya. Bentar. Nah, ya, pas dulunya karena gurunya nggak ngajar. Heeh. Itu aja. Deh, beres ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Eh, sampai ketemu yang di Zoom agak rugi karena nggak bisa lihat. Kalau udah yang ini agak susah saya nggak pakai Zoom. Ah iya, ribet nunjukin alatnya. Nunjukin alatnya ribet. Kalau yang datang beruntung. Karena bisa lihat langsung, Iya. bisa nyolok, bisa segala macam. Kalau banyak yang pengen datang, saya harus ngomong sama Anin sih, biar alatnya dikeluarin semua. Pada bawa laptop terus ini barangnya kayak ginian bentuk. Cuman alatnya lebih dikit dari yang saya punya ya. Iya. Yang orang punya barangnya lebih banyak. Koleksi kan. Oh. Koleksi. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Le.